Halo semua, what's up? Gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat, ya. Semoga tetap sehat, mental masih oke, masih sanggup nyerok, uang dingin masih banyak, ya kan? Amin. Well, kalian udah pernah tahu gua mau bahas apa? Yes, Baby Doge coin. Gua mau coba bahas secara cepat aja. Gua anggap kalian udah tahu sisi fundamentalnya Baby Doge, jadi gua nggak terlalu panjang lebar jelasinnya itu, ya. Lanjut ya, let's go. Tapi tetap gue disclaimer on, kalian harus dior, video ini bukan financial advice, murni untuk entertainment dan educational purpose. Well, oke, kita lanjut ke coin market cap sebentar, ya. Perlu diketahui bahwa market masih crash, ya. Market masih bearish. Kita bisa lihat di sini dalam 24 jam terakhir global crypto market cap itu turun 9,3%, dan total market cap secara keseluruhan itu di angka 1,63 triliun. Well, ini memang masih drastis sekali turunnya, ya. Kemarin di hari kemarin aja masih 1,7 triliun, sekarang turun ke 1,6. Kita bahas ke baby doge-nya. Kalau kalian masih ingat pada saat crypto market yang crash waktu kemarin itu, sebelum ini ya, waktu bearish kemarin itu, sebagian besar crypto coin itu pada turun. Nah, Baby Doge coin adalah salah satu yang naik sendiri pada saat itu. Gue juga sempat salut pada Baby Doge coin waktu itu. Cuma kali ini beda cerita. Kali ini Baby Doge coin pun jadi korban, ya, karena memang ini efeknya besar sekali, ya, untuk keseluruhan crypto coin. Memang kalau kita ke Twitter, ya, kalau kita ke Twitter, gue masih nggak terlalu melihat adanya sentimen negatif tentang Baby Doge coin. Itu menandakan bahwa ini sebenarnya bukan salah Baby Doge-nya. Ya, ini memang crypto marketnya yang lagi bearish menurut gue, ya. Jadi walaupun sentimennya terbilang netral atau mungkin positif, tapi secara keseluruhan market crypto lagi bearish, otomatis, ya, kekhawatiran tentang misalkan ketidakpastian, ya, akan crypto market itu ngebuat para investor sebagian besar untuk menarik asetnya, apalagi kalau yang aset besar, otomatis mereka khawatir. Tapi kalau untuk retail investor yang memang ikan cupang gitu kan, kayak gua misalkan ikan ikan yang kecil-kecil gitu kan, ikan teri, ya, well, it's okay, nggak terlalu ngaruh, ya kan, selama kita pakai uang dingin, ya, nggak terlalu ngaruh mau naik atau mau turun, ya silakan aja gitu kan. Oke, untuk lebih jelasnya gue bawa kalian ke L-Bank, ya, buat ngelihat chartnya biar lebih jelas, ya. Besarin dulu. Ini chart di time frame 15 menit, ya. Kita lihat Baby Doge sempat membuat ATH-nya di sini di harga 0,00 sekian, 73 sekian. Pokoknya kepala 7 lah. Gue tanda ini di area sini. Kemudian setelah dia bikin ATH-nya, ATH barunya, karena ini udah nge-break out atau lebih dari ATH sebelumnya, ya. Jadi ini ATH baru. Setelah itu dia turun, ya, koreksi sampai di harga ini. Ini di harga 0,0 sekian 48 atau kepala 4. Kalau kita hitung dari ATH-nya, dia turun sebesar sekitar 34%, ya. Setelah dia jatuh ke sini, memang ada reversal ke atas, ada bounce back di situ, ya. Dia konsolidasi di sini, habis itu dia melanjutkan rally-nya ke atas, bull run-nya ke atas, ya. Habis itu dia koreksi lagi, lanjut lagi, dia konsolidasi di sini. Nah, sepertinya ini pada saat masa-masa crypto crash. Jadi setelah itu dia jatuh dan downtrend. Dia sempat jatuh ke daerah sini, cuy, ke harga ini, cuy. Ini sekitar 0,00 sekian 301, ya, lebih tepatnya. Dalam banget sih, lumayan. Kalau dari ATH-nya ini berapa persen, bro?
59%, hampir 60% ya. Ini lumayan dalam. Oke. Setelah jatuh ke harga 30 ya, kepala 30, dia sempat bounce back ke atas, dan dia setelah itu jatuh lagi. Dia jatuh tapi nggak sempat melebihi support level yang sebelumnya ya. Ini cuma hampir sama, cuma nggak sempat melebihi support level yang sebelumnya. Artinya sementara masih oke. Karena dia di sini, kemudian dia reversal ke atas sampai di harga ini, sekitar ini di sini nih. 43, kepala 43. Yang menarik di sini cuy, kalau gue perbesar, ini adalah garis exponential moving average 100 atau EMA 100 ya. Nah, dia penutupan maksudnya pembukaan sampai penutupan harga itu belum ada yang melebihi exponential moving average 100. Kalau menurut gue ini masih belum aman, menurut gue loh ya. Karena dia masih belum, gue bisa katakan dia masih belum nge-breakout dari moving average 100 ini atau EMA 100 ini ya. Karena di area ini dia turun. Mungkin dia akan konsolidasi di sekitar sini. Kita lihat nanti apakah dia akan bisa nge-breakout moving average 100 ini atau enggak. Nanti ini masih proses ya. Karena bisa aja dia konsolidasi di sini, kemudian dia bisa aja nge-breakout, bisa juga malah turun. Karena apa? Yaitu tadi, market crypto lagi bearish. Jadi ini serba unpredictable ya. Perlu diingat bahwa ini time frame 15 menit ya coy. Artinya ini prosesnya lebih cepat. Untuk trading jangka pendek, well it's okay. Di time frame 15 menit untuk technical analysis bisa dipakai. Tapi untuk trading yang agak lebih panjang, time frame 15 menit menurut gua nggak terlalu cocok ya. Seperti itu. Jadi gua beralih ke time frame at least minimal 4 jam minimal. Kalau ini 1 hari ya silahkan. Tapi at least 4 jaman. Gue tarik garis ini di sini. Gue bikin trend line ya. Ini coy. Oke, ini gue udah tarik garis atau trend line ya. Ini uptrend. Oke, gue tandain di sini. Pada saat dia naik ke atas ya, dari sini dia naik ke atas, dia koreksi agak dalam. Waktu di sini dia bounce back ke atas ya kan. Kemudian dia retest lagi, dia koreksi lagi di area sini juga dia mantul ke atas. Ya kan, sampai ATH-nya yang pada akhirnya ini dia koreksi, dia di area sini pun sebenarnya sempat ketahan. Kalau kita lihat nih ya. Ini sempat ketahan, dia sempat reversal ke atas, tapi akhirnya dia jatuh dalam. Pertama, dari chartnya, gue bisa katakan bahwa Baby Doge udah keluar dari uptrendnya, ya, karena dia udah breakdown. Ya, pertama dia breakdown dari support level yang ini, ya, trend line ini. Kemudian yang kedua dia nge-breakdown MA 100 di time frame 4 jaman. Ya, makanya gue bisa bilang bahwa ini udah keluar dari uptrendnya. Apakah bisa naik? Bisa saja juga naik, yaitu kan tergantung kondisi pasar gitu kan. Artinya para investornya Baby Doge seperti apa gitu kan. Baby Doge artinya seperti apa. Tapi gue nggak yakin karena melihat kondisi pasar sekarang lagi ya itu tadi nggak jelas gitu kan. Artinya bisa saja dia jatuh. Gue bisa yakin ya, gue bisa bilang bahwa tadi waktu Baby Doge jatuh ke sini, jatuh ke harga ini paling dalam di 30, pasti banyak yang nyerok karena dari sini pun kita kelihatan ya kan, ini langsung reversal ke atas. Mungkin teman-teman banyak juga yang nyerok. Apakah ini aman? Untuk sementara aman, untuk sementara ya, karena harganya masih di atas harga yang tadi ini, support level yang barusan tadi, yang paling baru ya, di angka 3, kepala 3. Untuk sementara aman. Apakah kedepannya akan aman? Itu yang tadi yang jadi tanda tanya gitu.
Kalau menurut gua ya, menurut gua ini belum aman. Menurut gua loh ya. Pendapat bisa beda gitu kan. Cuma the worst skenario-nya harus selalu dipikirkan karena memang kondisinya lagi seperti ini ya. Oke, kalau gua bisa bikin trend line lagi ya sebentar. Nah, yang gua khawatirkan dengan crypto market yang masih nggak stabil, justru ini masih downtrend, masih berlanjut ya, masih berlanjut. Dan kalau misalkan gua nih untuk menanggulangi worst skenario-nya ya, kalau misalkan dia masih melanjutkan downtrend ya, kapan gua mau masuk? Ini gua akan nunggu sampai gua akan antri nih sampai harga jatuh ke sini, ke area sini ya. Kenapa gua nunggu di area situ? Karena ya itu tadi, ini trend lainnya atau uptrendnya seperti itu ya. Gua akan ngantri di daerah sini, kemudian semoga saja masih ketahan di support level ini, bolehlah dia konsolidasi di area sini, close to this line, habis itu dia melanjutkan trennya lagi ke atas ya, seperti itu. Artinya ini ada di kisaran harga di bawah 2 ya, 1918 seperti itu. Mungkin gua akan nyerok lagi di daerah situ. Oke, mungkin kita akan pakai satu indikator ya, katakanlah misalkan MACD ya. Ini di time frame 4 jaman memang dia udah jatuh dalam banget ya, udah melebihi garis nol. Dan seharusnya kalau udah dalam seperti ini, biasanya dia akan bounce back ya, seperti itu. Bounce backnya berapa lama atau sejauh apa ya kita nggak tahu. Bisa saja sampai di sini, kemudian dia konsolidasi lama, bisa juga langsung ke atas. Itu yang kita harapkan ya. Tapi tetap harus hati-hati. Yang gue pengen sarankan adalah di sini harus hati-hati, apalagi untuk yang baru mau masuk. Maksudnya gini, mungkin ada juga salah satu di antara kalian yang sudah TP di sekitar ATH-nya sini ya. Well, congratulations, you got a profit ya. Tapi kalian pengen masuk lagi ya, mungkin kalian udah nyerok di area sini. Kalau misalkan ini lanjut ke atas, sekali lagi congratulations, kalian dapat harga yang diskon lagi ya, kalau itu masih ke atas. Sementara ini masih aman. Kalau toh misalkan nanti turun ke bawah ya, semoga sih kalian tadi waktu nyerok belum all in ya, dan pastikan itu uang dingin. Kalau nanti misalkan ini jatuh ke bawah ya, kalau menurut gua kalau ini jatuh ke bawah akan at least sampai di sini ya. Kalau misalkan masih jatuh lagi ke bawah ya, itu harga diskon lagi gitu kan, harga diskon lagi, kita bisa masuk lagi. Makanya gua selalu sarankan tetap money management harus diatur ya. Masuk berapa persen, nanti ketika turun kompensasi tambahin lagi berapa persen, kalau misalkan masih turun lagi tambahin lagi berapa persen, seperti itu ya. Jangan langsung all in. Oke, tetap money management. Oke, itu aja sih dari gua secara cepatnya. Semoga agak sedikit memberikan kalian pencerahan. Yang pasti tetap Dior guys, tetap Dior, apapun itu tetap Dior. Pastikan itu adalah keputusan kalian sendiri ya. Gua akan senang kalian jika kasih pendapat kalian juga di kolom komentar di bawah, apa yang kalian pikirkan ya. Kalau misalkan ada opini yang mungkin lebih baik, tolong ditulis di bawah. Gua akan sangat senang sekali untuk membacanya, dan kalau ini juga nanti akan dibaca oleh teman-teman yang lain ya. Thank you yang udah nonton, thank you banget, really appreciate that. Sekian video dari gua, jumpa lagi di video selanjutnya. Keep safe, keep healthy, don't forget to take a profit. Gua Setiawan undur diri, peace, bye guys.